ini yang mendapat tanda kehormatan dari Raja Arab Salman bin Abdul Aziz. Kedatangan Presiden ke Arab ini juga menjadi istimewa dengan disambut langsung oleh sang raja dari bandara. Ini merupakan hal jarang yang dilakukan raja kepada tamu negara. Arab Saudi menjadi negara pertama yang dikunjungi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke 3 negara di Timur Tengah. Kunjungan kenegaraan pertama Presiden ke Arab Saudi ini membawa misi untuk memperkuat hubungan bilateral, kerjasama bidang ekonomi, ketahanan energi, WNI, dan kerjasama bidang industri. Namun di sela-sela agenda itu, Presiden Joko Widodo juga diberikan tanda kehormatan yang disematkan langsung oleh Raja Arab Salman bin Abdul Aziz. Sesuai agenda, Presiden Joko Widodo berada di Arab Saudi selama 2 hari. Kemudian perjalanan ini dilanjutkan ke Qatar dan Uni Emirat Arab. Kunjungan kerja ke 3 negara di Timur Tengah ini berlangsung dari tanggal 11 hingga tanggal 15 September. Sementara itu, pemirsa, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin langsung mengunjungi korban jatuhnya kren di Rumah Sakit An-Nur Arab Saudi. Ya. Ini dari kelas berapa? Baca berapa? Satu. Ini sudah bisa pulang ya? Alhamdulillah. Menteri Agama langsung bertemu korban jemaah Indonesia yang mengalami luka. Pada saat peristiwa jatuhnya kren di Masjidil Haram, Menteri Agama memang sudah berada di Jeddah, Arab Saudi untuk memantau pelaksanaan ibadah haji. Namun akibat kecelakaan ini, Menteri Agama langsung menuju Mekah untuk memantau kondisi para korban. Sampai saat ini, jumlah korban akibat jatuhnya kren, khususnya jemaah calon haji dari Indonesia, masih dalam pendataan. Untuk sementara, pemirsa, dari hasil penyisiran petugas Haji Indonesia di Mekah, 6 orang ini dirawat di Balai Pengobatan Haji Indonesia Mekah, 1 orang dalam perawatan di Rumah Sakit King Abdul Aziz. Sementara untuk korban meninggal dunia asal Indonesia ada 2 orang atas nama Iti Rasti Darmin dari kloter JKS Mas Nauli Hasibuan dari kloter MES 2. Bahkan pada Kamis siang kemarin. Pemeriksaan yang dilakukan kali ini adalah pemeriksaan kedua setelah pada Kamis malam tim Puslap 4 juga telah memeriksa lokasi kejadian. 3 orang dari Puslap 4 dan lebih dari 5 anggota Polda Metro Jaya memeriksa dan mengumpulkan barang bukti tambahan di lokasi kejadian. Tim Polda Metro Jaya juga telah meminta keterangan sejumlah pihak yang berada di lokasi saat terjadinya penembakan. Tim juga meminta keterangan penghuni ruangan yaitu Widiawan Prawira Atmaja yang merupakan staf khusus Menteri SDM. Polda Metro Jaya juga menurunkan sejumlah personel kepolisian berpakaian sipil untuk berjaga di sekitar lokasi kejadian. Penembakan di lantai 4 gedung Kementerian SDM diduga kuat dilakukan dengan senjata api rakitan jenis pistol. Namun, pemirsa, hingga kini belum diketahui motif dan apa sebenarnya sebab pelaku penembakan. Polisi hingga kini masih terus melakukan penyelidikan mendalam terkait kasus penembakan ruang staf khusus Menteri ESDM di Gedung Direktorat Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia. Berdasarkan olah tempat kejadian perkara, kuat dugaan penembakan dilakukan dengan menggunakan senjata api rakitan jenis pistol. Penembakan dilakukan dari arah flyover Jalan Kasablanka yang berjarak 40 meter dari ruangan yang ditembak. Motif yang mendasari penembakan hingga kini masih diselidiki oleh Satgas Khusus yang dibentuk oleh Polda Metro Jaya, termasuk mendalami apakah penembakan ini ditujukan kepada orang tertentu atau menyasar institusi, dalam hal ini Kementerian ESDM. Kita duga itu penembakan berasal dari jalan raya Kasablanka yang jaraknya dari titik itu lebih kurang, jalan raya menuju titik tempat kaca yang ditembak itu lebih kurang hampir 40 meter. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan jarak tembak pistol, kemudian juga dari anak pelurunya juga kalibernya itu juga
ilegal jenis pistol. Ya. Kemudian kemungkinan besar adalah jenis rakitan. Tim Polda Metro Jaya juga telah meminta keterangan sejumlah pihak yang berada di lokasi saat penembakan terjadi, termasuk mempelajari rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian. Penembakan ruang kerja Widyawan Prawira Atmaja yang merupakan staf khusus Menteri ESDM ini terjadi Kamis kemarin sekitar pukul 12 siang. Saat penembakan terjadi, ruangan dalam kondisi kosong. Kementerian ESDM sendiri cukup banyak mendapat sorotan karena sejumlah kebijakan yang dilakukan oleh Menteri ESDM Sudirman Said. Selain pembenahan di dalam institusi kementerian, Sudirman Said juga melakukan pembenahan dalam bidang pengelolaan sektor migas di tanah air. Tim Liputan Metro TV. Makassar mendapatkan pekerjaan rumah baru hampir 2.000 pencari suaka asal negara Timur Tengah dan Afrika kini terjebak di sana hingga bertahun-tahun. Mereka bertahan hidup dengan menggantungkan harapan dari bantuan organisasi internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, sekitar 1.800 pencari suaka asal Afghanistan, Bangladesh, Sudan, dan negara lainnya mencari suaka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dengan niatan menjadikan Indonesia sebagai tempat transit menuju Australia, impian mereka harus tertahan di Makassar, seiring dengan kebijakan Australia yang membatasi pencari suaka ke negaranya. Kondisi ini menimbulkan masalah sosial baru di Makassar. Terlebih lagi sempat terjadi perkelahian antar imigran di Makassar. Kami juga sudah menyurati negara-negara asal, antara lain ke kedutaan Myanmar, kedutaan Iran, kedutaan Afghanistan. Tetapi dari mereka itu tidak pernah ada yang menanggapinya. Paket kebijakan ekonomi yang akan dikeluarkan pemerintah hari ini diharapkan mampu membuka sumbatan atau bottleneck dalam proses industri dan investasi di dalam negeri. Pengamat ekonomi Universitas Atmajaya, Apa Sentiantoko, menyatakan dalam kondisi saat ini dibutuhkan relaksasi kebijakan dan stimulus di berbagai sektor, termasuk sektor konsumsi. Selain soal investasi, saya kira ada beberapa hal terkait dengan konsumsi ya, jadi permintaan domestik. Jadi itu masih kita tunggu detailnya, tetapi kira-kira ya merelaksasi juga kemampuan masyarakat untuk melakukan kegiatan konsumsi. Itu misalnya aja, kita belum tahu persisnya, tapi relaksasi terhadap pajak gitu ya, misalnya terhadap PPh gitu misalnya. Itu kan sesuatu yang secara real nanti akan menambah kemampuan masyarakat untuk melakukan kegiatan konsumsi gitu. Dan saya kira itu adalah dalam paket kebijakan tersebut. Pemerintah rencananya akan meluncurkan paket kebijakan jangka pendek yang diharapkan bisa menanggulangi dampak pelemahan ekonomi dan anjloknya kurs rupiah. Sejumlah pihak berharap paket kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah ini bisa memperkuat produktivitas industri lokal. Pemerintah belum menyampaikan secara pasti paket kebijakan jangka pendek yang akan dikeluarkan terkait pelemahan ekonomi dan anjloknya nilai tukar rupiah. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistyo mengatakan, rencana deregulasi di sejumlah lini bisa menjadi angin segar bagi pertumbuhan pasar saham di tanah air. Menurutnya, untuk mendorong kembali perekonomian nasional, saat ini dibutuhkan paket kebijakan ekonomi yang mampu memperkuat produksi nasional, di antaranya dengan memberikan stimulus agar industri dalam negeri bergerak. Kalau paket kebijakan ekonominya adalah membuat interest rate pada tahap yang normal gitu ya, bursa akan menguat kok ya. Kalau paket kebijakan ekonominya meningkatkan produktivitas ya, memperkuat produktivitas, bursanya akan naik kok ya. Kita tunggu aja. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Bank Mandiri Budi G. Sadikin mengatakan, sejauh ini kebijakan makroekonomi dan insentif fiskal yang dikeluarkan pemerintah sudah tepat untuk mendorong dan memberikan stimulus bagi sektor usaha di dalam negeri. Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana agar setiap pelaku usaha tetap berpikir positif di tengah kondisi perlambatan ekonomi. Pemerintah tuh sudah banyak sekali membuat kebijakan makro yang menurut saya bagus ya, dan sudah diimplementasikan dan angkanya sudah baik. Saya bilang seperti inflasi itu pasti akan turun di bawah 5. Kemudian current account deficit itu sudah turun di bawah guidance-nya pemerintah yang 2,5 ya.
Kemudian kita juga melihat sebenarnya banyak insentif fiskal dan perpajakan juga yang sudah diberikan oleh pemerintah. Saya rasa bagus, sekarang tinggal kita benar-benar itu tadi mendukung supaya secara psikologis ya, secara emosional seluruh pengusaha, pelaku usaha, bankirnya, rakyatnya, media lebih positif. Menko Perekonomian Darmin Nasution sebelumnya menyatakan, menghadapi pelemahan ekonomi dan anjloknya nilai tukar rupiah, pemerintah akan menderegulasi sejumlah aturan terkait industri di berbagai sektor. Namun paket kebijakan dan sektor apa yang menjadi fokus kebijakan jangka pendek pemerintah masih belum terjawab. Sejauh ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai paket kebijakan ekonomi, termasuk stimulus fiskal di berbagai sektor untuk mendorong investasi. Namun, implikasi dari paket kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah ini efeknya baru bisa dirasakan dalam jangka panjang. Dari Jakarta, Fani Aulia, Dian Aristia, Metro TV.